Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, cerita dari Injil yang kita dengarkan untuk kita resapkan, kita belajar ilmu sejati ajaran Tuhan Yesus sendiri, menceritakan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan hanya mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," maka dia sembuh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kiranya menjadi sabda perintah dan sabda pembebasan terhadap mereka yang sakit, yang lemah, yang disebabkan oleh karena dosa. Dan memang sebenarnya segala kesakitan kita, apapun itu, yang menjadi akarnya adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Anak Manusia datang, ia punya kuasa mengampuni dosa, maka sembuhlah segala macam penyakit, dan manusia memperoleh jaminan keselamatan karena diampuni dosanya. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa Allah senantiasa
menyayangi umatnya dengan mengutus Sang Anak Manusia untuk mengampuni dosa, agar manusia yang sakit, manusia yang menderita disembuhkan. Pengampunan adalah obat yang luar biasa dari segala macam penyakit, dan Tuhan Yesus menyampaikan itu, bahwa Anak Manusia berkuasa untuk memberikan obat yang sungguh-sungguh luar biasa, yakni pengampunan. Karena selain sakit fisik yang disembuhkan, tapi terutama juga sakit rohani karena dosa. Saudara-saudariku, mungkin kita berpikir bahwa pengampunan itu tidak bisa diberikan oleh manusia, hanya Tuhan sendiri, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Tetapi ketika Allah berkenan untuk tinggal bersama kita di dalam diri putranya, itu berarti Allah mau menjadi manusia, tinggal di dalam diri manusia. Maka kita pun sebenarnya memiliki martabat yang Tuhan berikan, yakni keilahiannya, untuk juga membawa obat yang sejati itu dengan melakukan pengampunan terhadap mereka yang berdosa. Bahkan dengan mengampuni, kita yang berdosa pun lalu disembuhkan karena telah mengenakan martabat ilahi itu. Semoga dalam situasi sekarang ini kita memiliki hati seperti hati Yesus, yang mau untuk disembuhkan karena bertobat, dan juga mengampuni karena kita diberi anugerah martabat itu. Mau untuk mohon ampun dan mau untuk diampuni, supaya kita dibebaskan dan memperoleh keselamatan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa terbuka akan pengampunan Allah, agar kita diselamatkan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.